Assalamualaikum Bu Nanda. Bu Nanda adalah rekan sejawat saya dalam mapel matematika. Jadi di sini saya akan mewawancarai Bu Nanda terkait masalah yang saya identifikasi yang bermasalah bagi saya. Nah, pertama ada 8 masalah yang sudah saya bagikan anketnya kepada Bu Nanda. Mohon Bu Nanda jawab sepengetahuan Bu Nanda dan sejujur-jujurnya apakah Bu Nanda merasakan masalah yang sama. Pertama itu ada masalah motivasi belajar siswa rendah. Apakah Ibu merasakan hal yang sama seperti saya? Sebagian besar memang saya rasakan motivasi belajar siswanya memang agak rendah. Iya. Jadi menurut Ibu apa penyebab masalah ini, Bu? Mungkin ya kalau misalnya di dalam pembelajarannya guru mungkin ya terletak mungkin salah satu masalah mungkin guru mungkin yang menggunakan metode pembelajaran yang begitu aja sih, jadi membuat siswa mungkin jadi bosen, jadi sehingga jadi gimana ya, kurang semangat aja mungkin itu. Kemudian mungkin perlu penyisipan juga metode-metode pembelajaran yang bisa buat mereka lebih aktif, lebih senang gitu. Mungkin karena guru juga banyak kelas, jadi sehingga metode yang digunakan untuk siswa disamakan semua. Jadi mungkin salah satu penyebabnya itu. Lalu Bu, kira-kira apa yang solusi yang dapat kita lakukan? Menurut saya itulah tadi, kalau berdasarkan metode pembelajaran mungkin kita harus mengkombinasikan ya metode pembelajaran beda-beda tergantung materi. Misalnya jangan, kalau kita mau buat diskusi pun jangan selalu yang diskusi presentasi. Mungkin sekali pemecahan masalah, ataupun dia lebih bagus lagi kalau ke kayak model pembelajaran PBL ya, project ya. Biasanya project anak-anak lebih senang kalau misalnya kita buat kayak project. Kenapa? Karena mereka nanti cari tahu sendiri masalahnya, mereka lebih bergerak gitu. Jadi mungkin sehingga kejenuhan itu atau kebosanan itu bisa hilang. Kemudian juga mungkin salah penyebab lainnya kenapa gitu, anak-anak ini memang agak kurang literasi sekarang. Mungkin karena pengaruh media sosial juga kan, sering nonton aja. Waktu COVID kan anak-anak dari ngasih nonton, jadi kan kayak minat membacanya itu jadi kurang. Itu jadi masalah juga buat kita. Oh ya, berarti ini sudah yang kedua Bu ya, minat baca siswa rendah ya. Berarti karena efek inilah Bu ya, sosial sekarang ya kan, menonton televisi jadi anak tuh jadi malas membaca. Menonton, mungkin itulah karena kemarin tuh kan ya, kita kan daring ya. Nah daring kan kebanyakan guru kan kirim-kirim video. Kayak kita juga misalnya sering nonton video kan jadi malas membaca. Jadi mungkin efeknya ya sekarang udah mulai kita rasakan, jadi anak-anak udah malas membaca. Gitu berarti Bu ya. Berarti kalau solusinya nih untuk mengatasi masalah malas membaca itu apa kira-kira Bu ya yang dapat kita lakukan? Kalau di sekolah, gerakan literasi sekolah diaktifkan lagi. Iya, di pagi hari ya Bu ya. Kalau kita di sekolah kita kan memang dulu sebelum COVID kan 15 menit pertama kan anak-anak disuruh membaca ataupun disuruh menulis. Pokoknya ada gerakan literasi yang aktif di sekolah. Itu satunya itu. Lalu Bu, ada lagi masalah yang saya hadapi, yang ketiga itu rendahnya kemampuan siswa dalam menggunakan konsep nih aturan perbandingan trigonometri. Kalau saya berarti ini masalah kelas 2 ya. Kalau Ibu sendiri terkadang gini, maksudnya anak itu nggak tahu itu sisi depannya apa, seperti itu, kurang paham konsep itu, penggunaannya juga untuk memecahkan masalah. Nah Ibu sendiri ada kendala di situ? Ada, nggak semua sih ya. Iya. Mungkin tergantung kita gimana menanamkan ataupun memberikan pemahaman mungkin ya. Kadang-kadang siswa, karena kita dari bahasa juga mungkin menurut saya sih, karena kadang-kadang ada siswa paham, ada siswa yang nggak paham kayak gitu. Mana sisi depan, sisi depan, sisi samping itulah ya. Mungkin kita harus mempertegas definisi sisi depan yang kita maksud itu seperti apa secara bahasa. Bahkan kalau bisa mungkin kita suruh mereka mempraktekkan, menunjukkan dengan jelas, dengan mungkin kita ganti-ganti bentuk segitiganya, jangan yang tegak lurus, mungkin agak kita merengkan. Jadi mereka bisa membandingkan yang mana dimaksud sisi depan di sini, sisi samping atau sisi miring kalau misalnya masalahnya itu. Oh, berarti kita bisa juga dengan media-media gambar ya Bu ya? Jelas itu media itu sangat membantu. Jadi jangan hanya mungkin kita bilang-bilang. Jadi media yang bisa dilihat sama mereka segitu sangat membantu memang. Kalau berarti alat peraga ini untuk trigonometri sendiri, menurut Ibu
kan bisa tuh kita gunakan media alat peraga. Apa Bu yang cocok nih untuk menerapkan ini? Tergantung. Kalau misalnya mau pakai IT, kita bisa pakai aplikasi GeoGebra. Jadi mereka sendiri mainkan sendiri kan, menggerak-gerakkan. Tapi kalau memang yang mau yang bisa disentuh, ya alat peraga yang hard kayak gitu atau papan tulis juga nggak boleh. Kalau cuma untuk menunjukkan itu. Kira-kira apa lagi Bu Mas? Ini kan udah berarti alat ya banyak Bu ya. Kita sendiri yang alat yang pakai kayak penjungkit itu Bu. Oh itu bisa. Itu ya cocok juga ya dengan klinometer ya. Apa namanya Bu? Apa saya lupa namanya apa? Klinometer ya Bu ya. Yang itu ya, yang bisa digerak-gerakkan sudutnya itu ya. Itu kan ya bagus, iya kan bagus juga buat. Nah, itu untuk trigonometri karena kita sama-sama guru matematika tahu lah bukan masalah kan. Lalu yang keempat, itu Bu, solusinya apa ya kira-kira ya, untuk masalah pemahaman konsep itu? Pemahaman konsep yang trigonometri. Solusinya apa Bu yang kita dapat kita lakukan? Itulah penggunaan media belajar ya. Media alat ya. Alat. Karena media itu kan sangat membantu pemahaman. Iya. Nah lalu Bu, ada lagi nih masalah saya keempat, karena saya mengajar di kelas 12, anak-anak itu banyak kesulitan menggunakan rumus tuh, sama juga seperti pemahaman konsep kan, penerapannya rumus itu untuk data kelompok, karena kan data kelompok ini kan rumusnya hampir mirip tuh, yang untuk statistika kelas 12 untuk mediannya kan gitu kan, mirip dengan kuartilnya atau dengan modusnya itu karena pakai di bawah ada persimbolan huruf tuh. Nah itu sendiri gimana tuh Bu? Apa yang penyebabnya kira-kira anak-anak itu kok kurang paham tuh? Penyebab? Mungkin model pembelajaran juga jadi masalah mungkin ya. Tergantung kan itu model pembelajaran kan harus tergantung materi, ya kan? Jadi mungkin kalau dibilang penyebab berarti kurang tepat penggunaan model. Oh, kurang tepatnya penggunaan model ya? Model, karena kali ini berarti mereka masalah data. Mungkin ya menurut saya kalau misalnya data mungkin supaya lebih bermakna bagi mereka, kenapa nggak suruh cari data, mereka yang cari sendiri, jangan kita kasih data mungkin. Jadi kan lebih kayak apa namanya, pemecahan masalah juga, ya? Gitu, pemecahan masalah juga kan, jadi mereka cari data sendiri, misalnya mereka mau data tentang apa yang di sekolah misalnya, tentang minat apa kayak gitu kan, mereka ataupun data apa gitu, berat badan atau segala macam. Jadi kalau mereka cari data sendiri mungkin lebih situ ada motivasinya, jadi antusias, sehingga mereka mungkin jadi pelajaran bermakna itu kan membuat mereka ingatnya itu lebih bagus mungkin. Iya. Ya kan? Memang model itu berarti penting ya. Berarti model. Solusinya ya kita gunakan model ya yang sesuai ya, model yang sesuai ya. Lalu yang kelima nih Bu, ini mungkin saya sendiri merasakan, Ibu juga sedikit merasakan ya. Kita komunikasi agak kurang lancar. Ya kan, kalau saya sendiri merasakannya. Kalau Ibu gimana nih sebagai wali kelas, komunikasi sama orang tua tuh kurang lancar, bukan berarti tidak lancar tapi kurang kan? Kira-kira penyebab apa sih Bu yang buat komunikasi ini kok kurang terjadi lancar gitu? Kalau signal nggak ada masalah ya Bu ya. Kalau kurang lancar komunikasinya apa Bu? Kalau kurang lancar komunikasi sama orang tua, misalnya kesibukan, karena kan orang tua kan juga punya kerjaan salah satunya. Gitu. Lebih lagi kalau kita kan sekolah asrama nih, sekolah asrama anak-anak aja udah sampai sore, berarti guru sampai sore satu. Kemudian orang tua murid juga mungkin ada kesibukan kerjaan, mungkin itu diatur kali ya, harus diatur sama orang tua sendiri. Jadi sesibuk-sibuk apapun ataupun sesibuk apapun juga mungkin bisa buat jadwal mungkin di hari apa orang tua itu memang menanyakan perkembangan anaknya. Tapi kalau misalnya kendalanya itu mungkin masing-masing kita punya kesibukan. Jadi wali siswa sibuk kerja, kita jadi wali kelas juga mungkin sibuk di kelas, mungkin nggak diatur. Apalagi karena kita boarding, terkadang misalnya ada kita panggil ke sekolah pun beliau tidak dapat hadir karena di luar daerah ya Bu ya, kita ya karena sekolah kita boarding kan. Kebanyakan karena orang tua di sekolah ini kan kerja, jadi memang sibuk lah kita bilang. Jadi itu susah untuk disuruh datang ke sekolah aja, kadang rapat-rapat nggak semua datang. Iya, itulah karena kesibukan itu Bu ya. Lalu nih Bu, masalah selanjutnya ada masalah ini Bu. Model saya sudah lakukan kan kita kan, tapi rasa kita model inovatif itu kurang maksimal kita lakukan. Itu kira-kira untuk Ibu sendiri, kenapa kurang optimal kita lakukan?
model-model pembelajaran inovatif seperti discovery learning kah, PBL kah, PJBL kah. Itu kenapa ya kok kita rasa kurang optimal yang kita lakukan? Apakah di kita atau di anak yang kenapa optimal nih? Apakah kita pembiasaannya kayaknya? Pembiasaannya juga iya. Mungkin sebelumnya mungkin kan kalau misalnya mereka dasar dari SMP mungkin biasa yang konvensional. Jadi mereka ketika kita terapkan model-model pembelajaran yang baru mereka dapat, kayak misalnya kayak kerja kelompok atau presentasi, kalau misalnya anak-anak kelas 10 biasanya mereka masih kaget, jadi masih perlu pembiasaan. Jadi kalau memang langsung kita mau dapatkan maksimal itu belum, tapi nanti kalau misalnya udah biasa kita kasih di kelas 10, biasanya nih kalau saya lihat pengalamannya di kelas 12 mereka udah biasa. Jadi menurut saya tuh pembiasaan, jadi mungkin mereka masih shock kayak gitu kan sama cara belajar baru. Itu yang membuat nggak optimal awal-awalnya. Jadi apapun saya rasa model kalau kita mau terapkan sebenarnya bisa aja, cuman dibiasakan. Iya, berarti pembiasaan ya Bu ya. Berarti solusinya ya pembiasaan itu, mengenalkan kan. Lalu Bu, ini pembelajaran di kelas belum berbasis hot menurut saya. Nah, kalau menurut Ibu gimana? Apalagi kita matematika nih, hotsnya lebih kan Bu kan? Nah, gimana tuh? Benarkah? Ya gitulah kenyataannya. Memang yang diharapkan kita bisa membangun berpikir tingkat tinggi ya. Jadi mungkin karena di kelas itu kan siswanya itu heterogen, jadi nggak semua mampu berpikir tingkat tinggi. Nah, jadi di kelas pun sehingga ketika kita ngajar kita membiasakan memang yang kalau berpikirnya ya cuma penerapan aja kayak gitu. Seperti menggunakan rumus itu ya, berarti belum di tahap analisis ya. Kalau analisis, kalau kita pancing-pancing berpikir tingkat tinggi kadang-kadang dapat. Nah, itulah karena penyebabnya mungkin isi kelas itu kan heterogen. Jadi ada yang siswa yang mampu, ada yang enggak. Sehingga karena kebanyakan mungkin yang sukanya yang yang sedang-sedang aja, ya sudah. Jadi makanya jadi pembiasaan berpikir tingkat tinggi itu jadi kurang juga akhirnya. Kalau solusinya biar kita bisa menerapkan itu terbiasa itu gimana Bu? Apa yang dapat kita lakukan? Mungkin pelan-pelan gitu, dengan hal-hal yang kecil kita bisa melalui ketika di kelas dengan tanya jawab siswa, boleh kita pancing dengan pertanyaan yang mampu meningkatkan berpikir, mereka mau berpikir kayak gitu. Cuman harus dari kita mulai dari sama kayak model tadi, pembiasaan. Jadi harus kita biasakan sekali tanya, ada pertanyaan yang menantang. Model-model bisa juga kita gunakan yang membangkitkan berpikir dia Bu ya. Model itu sangat berpengaruh pasti. Ini yang ke-8 nih Bu. Guru masih belum mengoptimalkan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya kendala ini bukan di guru menurut saya. Kan sekolah sini kan kita sarana lengkap insya Allah Bu ya. Nah, jadi menurut Ibu apa sih penyebabnya kok kurang optimal ini? Kenapa ya? Gimana ya? Kalau sarana prasarananya ada. Misalnya contoh mau menggunakan IT, kita punya lab. Buktinya ini kita di lab IT Bu ya. Kita juga punya tablet sebenarnya juga. Ini mungkin saya kasih kaji satu-satu. Kalau misalnya di lab komputer, memang lab komputernya itu komputernya aktif. Kita jaringan juga bagus. Cuma mungkin karena posisi strategi sekolah kita di Biren Bayen itu listriknya tuh sering mati lampu. Jadi misalnya mungkin nggak sesuai waktu timingnya nggak tepat. Misalnya kita mau pakai jam ini di jam 3.4 hari ini mau pakai lab komputer, nanti mati lampu. Kadang-kadang terkendalanya itu, walaupun nggak selalu. Jadi sekali bisa kita pakai. Tapi itulah karena sering mati lampu ini kadang-kadang mau kita atur jadi gagal planningnya. Itu kalau misalnya di komputer. Kalau tablet itu sendiri gitu juga. Tablet yang dikasih itu sering kita gunakan. Jadi karena kemarin tuh mungkin karena tabletnya nggak tahu kita kualitas gimana, udah banyak yang mati dan low kayak itu. Nah kemudian jaringannya juga, jaringan yang di kelas kemarin tuh sudah di setel, pokoknya bermasalah lah. Yang intinya akhirnya fasilitasnya tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal, sinyalnya nggak bagus. Berarti tabletnya ada, sinyalnya bendanya ada sinyal yang tidak memadai juga. Sinyalnya gangguan di jaringan itu. Itulah Bu kira-kira masalah yang ingin saya identifikasi. Terima kasih Bu Nanda atas waktunya. Semoga kita bisa mengatasi masalah ini bersama-sama dan mencari akar permasalahannya ya.
Terima kasih Bu ya. Ya,